Hai, Sobat Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang morfologi, terutama tentang kategori adverbia bersama saya, Dadang Rubido. Sebelum melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan di pause dulu videonya, lalu silahkan cuci tangan. Setelah cuci tangan, mari kita lanjutkan belajar kita kali ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang kategori kata. Karena kita harus mengenal kategori kata untuk mengetahui apa itu adverbia. Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 membagi kategori kata menjadi 1. Verba atau kata kerja, 2. Adjektiva atau kata sifat, 3. Adverbia atau kata keterangan, 4. Nomina atau kata benda, 5. Pronomina atau kata ganti, 6. Numeralia atau kata bilangan, dan 7. Kata tugas meliputi preposisi, kata depan, interjeksi, kata seru, artikula, kata sandang, dan partikel penegas. Apa itu adverbia? Di sini terlihat dua contoh kalimat. Yang pertama, mereka sangat antusias saat mengikuti kuliah daring. Kalimat kedua, mereka lebih memahami materi perkuliahan dengan metode belajar mandiri. Dari dua kalimat tersebut, ada dua kata yang dicetak miring, yaitu kata sangat dan kata lebih. Kata sangat dan kata lebih pada kalimat di atas termasuk pada kategori apa? Betul sekali, kata sangat dan kata lebih termasuk dalam kategori adverbia. Lantas, apa itu adverbia? Menurut Krida Laksana tahun 2011, adverbia atau adverb merupakan kata yang dipakai untuk memberikan verba, adjektiva, proposisi, atau adverbia lain. Hal tersebut senada dengan definisi yang dibuat oleh Alwi Hasan dan kawan-kawan tahun 2003, bahwa adverbia dalam tataran frasa, adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Sehingga dari dua definisi tersebut tampak jelas bahwa adverbia atau kata keterangan adalah kata yang berfungsi atau kata yang dipakai untuk menjelaskan verba, adjektiva, proposisi, atau adverbia. Dalam kasus tertentu, kita kadang masih dibingungkan antara kata keterangan atau adverbia dengan keterangan. Masih ada beberapa orang yang menyamakan antara kata keterangan dengan keterangan. Padahal dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda pembahasan. Walaupun pada suatu ketika kata keterangan juga bisa berfungsi sebagai keterangan. Untuk lebih jelasnya mengetahui perbedaan antara adverbia dan keterangan, apabila kata keterangan atau adverbia berarti kita sedang membahas tentang kategori kata yang dikaji dalam ilmu morfologi. Sedangkan apabila kita membahas tentang keterangan, maka kita sedang berbicara tentang fungsi kalimat yang dibahas dalam ilmu sintaksis. Jadi sebenarnya
dua hal tersebut beda pembahasan, di mana adverbia itu ruang lingkup morfologi, sedangkan keterangan itu ruang lingkup sintaksis. Untuk membedakan tersebut, tidak ada salahnya kita sedikit mengenal tentang kategori, fungsi, peran dalam teori takmemik sintaksis. Kita sedikit melenceng berbicara tentang sintaksis untuk membedakan antara keterangan sebagai fungsi kalimat dan adverbia sebagai kategori kata. Jika kita membicarakan kategori, maka kita membicarakan tentang jenis-jenis kata atau pengkategorian kata. Tadi sudah dibahas bahwa pengkategorian kata menurut Alwi dibagi menjadi verba, adjektiva, adverbia, nomina, pronomina, numeralia, dan kata tugas. Sedangkan bila kita membicarakan tentang fungsi kalimat, fungsi sintaksis, maka di situ kita berbicara tentang subjek, tentang predikat, tentang objek, tentang pelengkap, dan keterangan. Nah, di sini ada dua hal yang mirip secara nama, tetapi berbeda dalam hal substansinya. Di sini adverbia sebagai kategori kata dan keterangan sebagai fungsi kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimat berikut. Ayah akan membeli berlian untuk ibu. Maka, bila kalimat ini dianalisis menurut struktur fungsinya, maka ayah sebagai subjek akan membeli sebagai predikat, berlian sebagai objek, untuk ibu sebagai keterangan. Jadi di situ untuk ibu sebagai keterangan, keterangan di situ adalah keterangan fungsi kalimat, bukan kata keterangan. Nah, di sini bedanya. Lalu fungsi kalimat itu diisi oleh kategori-kategori kata, di mana subjeknya diisi oleh nomina atau kata benda. Akan membeli berbentuk frasa yang terdiri dari akan, yaitu adverbia, membeli sebagai kata kerja. Objeknya, yaitu kata berlian, diisi oleh kata benda. Untuk ibu sebagai frasa, di mana frasa tersebut terdiri dari untuk sebagai konjungtor dan ibu sebagai nomina atau kata benda. Nah, dari sini akan terlihat mana kata keterangan atau adverbia dan mana keterangan sebagai fungsi kalimat. Disinilah perbedaannya antara fungsi kalimat, keterangan sebagai fungsi kalimat, dan adverbia sebagai kategori kata. Sudah jelas? Kalau sudah jelas perbedaannya, kita kembali lagi kepada adverbia atau kata keterangan. Alwi tahun 2003 membagi kategori adverbia menjadi adverbia tunggal dan adverbia gabungan. Adverbia tunggal terbagi menjadi adverbia yang berbentuk kata dasar, kata berafik, dan kata ulang. Sedangkan adverbia gabungan terbagi menjadi adverbia gabungan berdampingan dan adverbia gabungan tidak berdampingan. Nah, adverbia gabungan ini mirip dengan kisah cinta kalian, ya. Kalau beruntung berdampingan, kalau tidak beruntung tidak berdampingan. Tapi sepertinya kalau kalian ini lebih ke adverbia gabungan tidak berdampingan. Oke, kembali lagi ke pembahasannya. Contoh adverbia tunggal yang berbentuk kata dasar. Ini banyak sekali, ya. Di situ dicontohkan kata sudah, telah, akan, sangat, belum, ya, telah, dan lain-lain. Sedangkan adverbia tunggal kata berafik di situ berarti
adverbia itu memiliki imbuhan, bisa awalan, bisa akhiran, atau bisa awalan dan akhiran. Contohnya di kata secepatnya itu memiliki prefiks se dan sufiksnya. Sedemikian dengan kata semestinya diawali dengan awalan se dan akhirannya. Dan adverbia akhirnya dia memiliki bentuk dasar akhir dan mendapat akhirannya. Sedangkan contoh di adverbia kata ulang ya, contohnya benar-benar pada kalimat karyanya benar-benar mengagumkan. Sebaik-baiknya bangkai disembunyikan, pasti baunya tercium juga. Jika dilihat di situ bahwa bentuk dasarnya benar, kemudian diulang menjadi benar-benar. Baik. Lalu mendapatkan ini dalam contoh sebaik-baiknya itu berarti mengalami dua proses morfologis ya. Yang pertama diulang dulu menjadi baik-baik, kemudian mendapatkan konfiks awalan dan akhiran se-nya menjadi sebaik-baiknya. Berikutnya contoh adverbia gabungan berdampingan. Contohnya di situ juga lebih, juga akan, tidak hanya, tidak dapat, tidak bisa, baru saja, akan segera, mungkin akan, pasti akan, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Sedangkan contoh adverbia gabungan yang tidak berdampingan, di situ berarti tanda titik-titik-titik itu bisa diisi dengan kata yang lain. Sehingga secara bentuk adverbia itu menjadi tidak berdampingan. Contohnya akan lagi, tidak lagi, lebih lagi, cukup saja, dan lain-lain. Contoh kalimat mereka tidak akan melakukannya lagi. Di situ adverbia gabungan tidak berdampingan akan dan lagi disisipi oleh kata melakukan. Pembagian adverbia berdasarkan perilaku semantiknya menurut Alwi 2003 adalah adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekuentatif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, dan adverbia keniscayaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan penjelasannya bahwa adverbia kualitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Contohnya paling, sangat, lebih, kurang, dan lain-lain. Mereka lebih mencintai budaya Indonesia. Di situ menggunakan adverbia kualitatif yang menyatakan mutu, ya, tingkat atau derajat. Adverbia kuantitatif dari kata kuantitas yang berarti jumlah, sehingga adverbia tersebut adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah, ya, banyak, sedikit, kira-kira, hampir, dan lain-lain. Berikutnya adverbia liminatif dari kata limit, ya, limit itu batas, adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Jadi dia ada pembatasan ya. Contohnya hanya, saja, sekadar ya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, untuk mengatasi pandemi ini masyarakat diperbolehkan keluar rumah hanya pada kondisi darurat saja. Berarti dia dibatasi ya. Dibatasi pada kondisi darurat. Keempat, adverbia frekuentatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan, ya, kekerapan. Terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia tersebut. Kekerapan kata kuncinya. Dari kata frekuensi. Ya.
Contohnya selalu, sering, jarang, kadang-kadang, ya, itu menyatakan kekerapan atau frekuensi ya. 5. Adverbia kewaktuan, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia tersebut. Saat terjadinya peristiwa berkaitan dengan waktu, contohnya baru, segera, akan, belum, telah, sudah, dan lain-lain. Contoh kalimatnya pandemi corona akan segera berakhir. Di situ berarti gabungan, contohnya adalah adverbia gabungan berdampingan, akan segera. 6. Adverbia kecaraan, berarti kata kuncinya adalah cara ya. Adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu berlangsung atau terjadi. Berarti bagaimana caranya. Jadi menyatakan cara. Ini sebanding dengan preposisi dengan yang menyatakan cara. Contohnya diam-diam, secepatnya, pelan-pelan, selambat-lambatnya. Bisa dimaknai bahwa diam-diam berarti dengan diam atau secara diam. Secepatnya berarti dengan cepat atau secara cepat. Pelan-pelan berarti dengan pelan atau secara pelan. Selambat-lambatnya berarti dengan lambat atau secara lambat. Contohnya ujian akhir semester dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Mei. Berarti bagaimana peristiwa itu berlangsung dengan cara paling lambat bulan Mei. 7. Adverbia kontrastif. Kontras, yaitu bertentangan. Yaitu adverbia yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya bahkan, malahan, justru, bukannya, bukan malah, dan lain-lain. Contohnya libur ini digunakan justru untuk berkarya, bukan malah rebahan. Nah, nih, siapa yang merasa tersindir ya? Ini bukan liburan, tapi ini belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Berarti walaupun kita di rumah, tetapi tetap berkarya. Jangan hanya rebahan ya. Rebahan, ngabisin kuota, dan lain-lain. Ya, tidak boleh ya. Tetap harus belajar. Baik, 8. Kita lanjutkan. Adverbia keniscayaan, niscaya atau kepastian ya. Adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian. Contohnya niscaya, pasti, tentu ya. Contoh kalimatnya, pandemik ini pasti akan berlalu. Baik, dalam penjelasan ini, apakah ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ditambahkan, atau sesuatu hal yang ditanyakan? Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dituliskan di komen di bawah ya, biar saya bisa tahu apa yang perlu saya perbaiki di dalam materi pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan ini.